Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita ketemu kembali ya. Saya menamakan perkuliahan kita ini pada episode kedua ya. Yang kemudian saya beri tema sejarah dan perkembangan sport massage. Ya, jadi materi pokok kita hari ini adalah sejarah dan perkembangan peradaban sport massage. Ya. Nah, itu episode kedua dan materi pokok perkuliahan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita bahas mengenai sejarah perkembangannya, saya ingin menjelaskan dulu ya mengenai konsep kemampuan akhir yang direncanakan terhadap mata kuliah ini. Jadi setelah kita belajar mata kuliah ini, apa yang kemudian kalian atau saudara-saudara bakal dapatkan dari perkuliahan ini ya. Nah, salah satunya adalah kita diharapkan mampu mendefinisikan nanti, kemudian menjabarkan dan memahami mengenai sejarah perkembangan sport massage itu, mulai dari peradaban kuno sampai pada peradaban zaman kontemporer seperti sekarang ini ya. Nah, jadi itu sekilas mengenai capaian yang ingin kita hasilkan pada proses pembelajaran kali ini ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi melalui materi singkat ini nanti akan saya sedikit bahas mengenai sejarah peradaban tadi, dan di akhir nanti ya saya ingin kalian lebih banyak berdiskusi, kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai sejarah perkembangan peradaban tersebut ya. Nah, nanti kita diskusi lebih panjang lebar mengenai sejarah dan peradaban dari mana munculnya sport massage itu sampai pada akhirnya zaman sekarang ini massage ini terus dibutuhkan oleh manusia ya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi seperti itu. Nah, sumber itu bisa saudara download, nanti saya akan share melalui ketua tingkat, dan ketua tingkat nanti harus di-share melalui grup WhatsApp-nya atau grup kelasnya seperti itu ya. Nanti saya akan share ke ketua tingkat. Sebagai pengantar untuk perkuliahan kita hari ini, saya akan jelaskan dulu ya mengenai mengapa massage itu dibutuhkan seperti itu ya. Mengapa massage itu dibutuhkan? Padahal kalau kita sadari sekarang ini atau dewasa ini ya, ilmu kedokteran kan semakin menunjukkan kualitasnya seperti itu ya, makin menunjukkan proses kemajuannya kan seperti itu. Orang dengan sangat gampang datang ke apotik tinggal beli obat. Nah, tetapi mulai dari zaman dahulu, mulai dari zaman prasejarah sampai pada zaman sekarang ini, massage ini tidak bisa ditinggalkan ya. Massage ini terus digandrungi oleh banyak orang. Nah, kenapa coba? Karena ada 3 alasan ya. Alasan yang pertama, massage atau yang kita kenal dengan bahasa kita adalah ilmu pijat ya, ilmu pijit, itu ternyata lebih mudah untuk dilakukan oleh manusia ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu mulai dari zaman prasejarah seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dia lebih murah ya. Dia lebih murah. Nah, kenapa saya katakan lebih murah? Mungkin untuk membeli obat ketika kita masuk angin harus mengeluarkan banyak uang kan seperti itu. Tetapi dengan massage ini kita cenderung minta bantu oleh anak kita kalau kita punya anak, atau istri kita kalau kita punya istri, atau suami kita kalau kita punya suami. Tinggal
pijit atau tinggal datangkan ahlinya, dan itu tidak perlu membayar seperti itu. Kalaupun membayar, biayanya biasanya cukup terjangkau seperti itu. Nah, sehingga kemudian orang memanfaatkan ini, ya. Nah, di samping dia lebih mudah, kemudian lebih murah, ada satu hal yang ini tidak bisa dibantahkan kalau kita tinjau dari sisi analisis sains. Apa itu? Masas atau pijat itu menyembuhkan. Saya kasih contoh kasus cepat-cepat. Kita ini kadang-kala kalau kita masuk angin, hal yang pertama kita lakukan sebelum datang untuk pada proses tindak lanjut, itu biasanya kita dimasas dulu. Minta dimasas dulu itu, minta dipijit dulu. Atau kalau badan kita pegel-pegel, terasa ngilu, terasa lelah, setelah dimasas, itu hilang. Artinya apa? Masas ini memberikan efek menyembuhkan pada kehidupan kita. Ya. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan kenapa kemudian masas ini diidolakan bagi sebagian besar masyarakat. Ya, mulai dari zaman dahulu, zaman nenek moyang kita naik ojek, sampai pada zaman kita sekarang hidup di zaman serba modern seperti sekarang ini, ya. Jadi itu sekilas mengenai apa namanya itu yang harus kita pahami mengenai filosofi masas itu seperti apa, ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya kita coba akan melihat mengenai sejarah peradaban masas mulai dari zaman prasejarah sampai pada zaman sekarang ini, ya. Nah, akan kita bahas. Yang pertama, kita buka dulu wawasan peradaban dunia, ya. Nah, mulai dari zaman prasejarah. Mulai dari zaman prasejarah, kita lihat di bukti-bukti yang muncul pada zaman saat itu. Nah, misal di negara Mesir, misalnya. Di negara Mesir, hal-hal yang menguatkan bahwa masas itu pada zaman prasejarah telah digunakan oleh manusia pada saat itu munculnya relik di papirus. Ya. Di dinding relik itu ada bukti kuat di mana seorang manusia atau seorang raja atau seorang jenderal pada saat itu di dinding-dinding tersebut itu ketika hendak perang, ada tergambar mereka dipijit terlebih dahulu oleh para dayang-dayang seperti itu, ya. Nah, di Yunani, ternyata di Yunani, raja-raja Yunani itu menggunakan masas ini sebagai simbol kemewahan para raja, ya, sebagai simbol kemewahan para raja. Jadi raja itu dianggap berkelas, bahasanya seperti itu, kalau dia dikelilingi oleh para ratu-ratu dan kemudian ratu-ratu tersebut memberikan pelayanan massas padanya. Ya. Maka kalau kita lihat di film-film kolosal itu, biasanya para raja-raja gladiator itu, para raja-raja kuno itu biasanya, ya, para raja-raja di film-film lama itu seperti itu kan. Kita tengok para dayang-dayangnya itu biasanya memberikan pijitan khusus untuk para raja-raja. Nah, ini menjadi simbol kemewahan para raja. Itu di Yunani seperti itu. Nah, sementara di Tionghoa itu buktinya dapat kita lihat pada temuan ajaran Kungfuzi. Ya, ajaran Kungfuzi. Nah, itu di Cina. Ya. Nah, ajaran ini mengisyaratkan bahwa para raja pada saat itu sama seperti kasus-kasus negara lainnya. Sama seperti kasus-kasus raja lainnya yang tadi saya ungkapkan, bahwa raja itu harus melaksanakan masas karena ini menjadi simbol kemewahan para raja. Nah, sama seperti itu kasusnya. Itu bisa ditemukan di ajaran Kungfuzi, ya. Nah, selanjutnya temuan selanjutnya dapat kita lihat di India. Nah, ini sengaja saya ungkap
peradaban-peradaban yang negaranya memiliki peradaban yang kuno seperti itu. Itu bisa dilihat di catatan peda. Ya, dalam buku catatan peda itu ditemukan bahwa masas itu sudah digunakan pada zaman prasejarahnya seperti itu. Ya, nah jadi itu salah satu, bukan salah satu ya, salah 4 dari itu bukti-bukti fisik bahwa peradaban masas ini sudah muncul pada zaman di mana kerajaan-kerajaan kolosal itu berdiri. Ya, seperti itu. Nah, sementara untuk di Indonesia, bukti yang paling kuat yang kita temukan itu kalau kita berjalan ke Borobudur, kita tengok ada gambar-gambar yang mengisyaratkan bahwa di situ terlihat para perempuan memberikan pelayanan pijit. Nah, di Borobudur itu ada itu, di dinding-dinding relief itu. Nah, bisa dilihat itu. Nah, itu menandakan apa? Bahwa dahulu, ya, pada zaman kerajaan Majapahit mungkin dan sebagainya itu, ternyata memang masas ini telah digunakan. Ya, masas ini telah digunakan. Dan banyak bukti-bukti fisik lainnya yang kemudian dapat kita ungkap. Salah satunya selain Candi Borobudur, di Candi Prambanan juga ada seperti itu, dan candi-candi lainnya, ya, menandakan bahwa masas itu memang sudah digunakan pada zaman pada zaman kerajaan kuno seperti itu. Nah, itu ulasan singkat yang merupakan pengantar dari saya. Pada perkuliahan ini kita harus lebih banyak diskusi, tetapi sebelum diskusi saya ingin kalian membuat kelompok nanti. Nah, masing-masing kelompok saya ingin kalian mencari sumber informasi yang banyak mengenai temuan-temuan peradaban spot masas ini berkembang dari zaman kerajaan terdahulu seperti itu. Bukti fisiknya seperti apa, ya. Nah, 4 kelompok ini nanti masing-masing kelompok mengungkap sebanyak-banyaknya bukti fisiknya seperti apa seperti itu. Nah, nanti setelah diskusi akan kita presentasikan seperti itu, ya. Lalu nanti kita akan simpulkan, ya. Saya berikan waktu saudara lebih kurang selama 15 menit, ya, untuk mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan waktu ini dapat dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan simpulkan perkuliahan kita, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, cukup mungkin perkuliahan kita pada hari ini, ya. Lebih kurang saya mohon maaf, tetapi ada pesan sebelum saya menutup perkuliahan ini, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa selain daripada ilmu ini dapat kalian gunakan untuk kehidupan pribadi, ya, ilmu ini juga berguna untuk kehidupan masyarakat banyak. Kenapa saya katakan demikian? Ilmu ini merupakan ilmu life skill. Kenapa saya katakan life skill? Karena kalau kalian pahami ilmu ini dengan benar, kalau kalian pelajari ilmu ini dengan benar dan akhirnya kalian menemukan konsep ilmu ini, nanti kalian akan dapat membantu kehidupan banyak orang, ya. Orang sakit bisa jadi ditolong oleh kalian seperti itu. Sehingga yang ingin saya harapkan dari kalian selama lebih kurang 16 kali pertemuan ini, mari ikuti dengan benar perkuliahan kita ini, ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada salah, mohon maaf, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.